Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Pak Khalilur Rahman selaku dosen mata kuliah Ekonometrika dan teman-teman kelas 4 Perbankan Syariah C yang saya cintai dan saya banggakan. Di dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menampilkan materi terkait uji asumsi klasik multikolonialitas yang akan ditampilkan dalam bentuk SPSS dan PowerPoint. Cekidot. Sebelum pada inti materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Aulia Hilda Pertiwi, NIM 1917202115, Tri Kurniati, NIM 1917202147, Tiara Misti Indriani, NIM 1917202122, Arinda Pasha, NIM 1917202101, dan Rizky Mukaromah, NIM 1917202106. Di dalam video ini, kami dari kelompok 8 akan menampilkan beberapa konten yang akan dibahas oleh kami, yaitu ada pengertian dari uji asumsi klasik dan pengertian dari multikolonialitas. Yang kedua, ada tujuan dari uji asumsi klasik multikolonialitas. Yang ketiga, ada dasar pengambilan keputusan uji asumsi klasik multikolonialitas. Dan yang keempat, ada kesimpulan. Selain ada 4 konten yang akan dibahas tersebut, nanti dari kelompok kami akan menampilkan video pengambilan uji asumsi klasik multikolonialitas dalam SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas, di mana uji multikolonialitas ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Pengertiannya yaitu, uji multikolonialitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolonialitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Dasar pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinialitas terdiri dari 2, yaitu berdasarkan nilai toleran dan berdasarkan nilai VIP. Pedoman keputusan berdasarkan nilai toleran yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleran lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolinialitas dalam model regresi. Pedoman keputusan berdasarkan nilai VIV atau varian inflation factor. Yang pertama, jika nilai VIV kurang dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresi. Dan yang kedua, jika nilai VIV lebih dari 10,00, maka artinya terjadi multikolinialitas dalam model regresi. Kedua dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas di atas akan menghasilkan kesimpulan yang sama, atau tidak akan bertentangan. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan uji asumsi klasik.
Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi tidak bias dan konsisten. Contoh kasus uji multikolinearitas dalam model regresi. Jadi, kita akan mendeteksi apakah ada gejala multikolinearitas untuk model regresi pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi belajar. Langkah-langkah uji multikolinearitas, tolerance, dan VIF dengan SPSS. Yang pertama, persiapkan data tabulasi untuk masing-masing variabel penelitian yang akan diuji. Jadi kita sudah menyiapkan data variabel yang akan kita uji, yaitu motivasi, minat, dan prestasi. Selanjutnya, kita buka program SPSS. Lalu kita klik variable view. Setelah itu, pada bagian name, kita tulis motivasi, minat, dan prestasi. Dengan tipe numerik, dan kita klik pada desimal, itu kita ubah menjadi 0 semua. Untuk bagian labelnya kita isi dengan motivasi sebagai X1 minat sebagai X2 dan prestasi sebagai Y. Pada bagian measure kita ubah menjadi scale. Abaikan pilihan lainnya. Lalu setelah itu kita klik data view. Masukkan data motivasi, minat, dan prestasi yang sudah dipersiapkan tadi. Kita bisa dengan copy paste dan atau ditulis satu persatu. Kita copy semua. Setelah itu, dari menu SPSS, pilih menu Analyze. Kemudian submenu Regression. Lalu kita klik Linear. Lalu akan muncul kotak baru dengan nama Linear Regression. Selanjutnya, kita masukkan motivasi ke dalam kotak independen. Minat juga. Terus, kita masukkan variabel prestasi pada kotak dependent. Seperti ini.
Kemudian kita klik statistik, kita pilih dengan cara mencentang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue, klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Kita langsung ke koefisien. Kita lihat. Selesai. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerans dan VIP berdasarkan tabel output coefficients pada bagian collinearity statistik. Diketahui nilai tolerans untuk variabel motivasi atau X1 dan minat atau X2 adalah 0,394 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIP untuk variabel motivasi atau X1 dan minat atau X2 adalah 2537 lebih kecil dari 10.000. Sehingga pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonialitas ini tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Sebelum berakhirnya video ini, saya akan membacakan satu quotes dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga." Ya, mungkin cukup sekian presentasi video dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.